Betul, gitu. Nah, sekarang menurut saya gini, soal justice collaborator tuh mungkin tidak secara yuridis dulu, bukan soal itunya tadi. Justice collaborator itu memang ada aturannya ya. Di dalam undang-undang kita, justice collaborator itu ada beberapa instrumen hukum. Pertama, dia ada di undang-undang tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sekarang undang-undangnya nomor 31 tahun 2014. Dulu undang-undang aslinya sebelum diubah itu undang-undang nomor 13 tahun 2006. Saya ikut membuat di situ karena saya anggota DPR. Itu memang mengatur tentang whistleblower dan justice collaborator itu. Siapa yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kasus yang sebenarnya, dia akan mendapat kompensasi tertentu. Misalnya tidak dituntut ya, atau dikurangi tuntut hukumannya dan seterusnya. Itu ya ada di undang-undang tentang LPSK, ada di surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 ya. Di situ disebut tentang bagaimana memperlakukan whistleblower, yang juga disebut justice collaborator. Kemudian ada tidak tanggung-tanggung peraturan bersama Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Ketua LPSK tahun 2011 sudah membuat ini. Memberi perlindungan bagi siapa yang mau membongkar kejahatan di mana dia terlibat. Lalu ada peraturan pemerintah juga ya tentang kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Jadi instrumen hukumnya lengkap. Kalau Pak Sony mau ya. Artinya dengan pengakuan keinginan Pak Sony saja mestinya itu bisa jalan, gitu bisa ya? Jalan. Nggak ada kendala dari kejaksaan dan segala macam. Nggak ada. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu pertama, yang menjadi justice collaborator ini bukan pelaku utama. Kalau si Sony ini pelaku utama, nggak bisa jadi justice collaborator. Karena justice collaborator itu harus melaporkan, membongkar orang yang otak pelaku utama dan otaknya dari situ. Tapi untuk kasus ini kan kemungkinannya kepala BGN-nya kan, Pak? Kemungkinannya ya, kalau kita lihat ya sebagai struktur ya tertinggi. Ya bisa, menurut undang-undang ini yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Tidak harus yang sekarang terlibat ya, bisa lebih. Bisa atasannya ya, bisa. Atasannya kalau dia memang menjadi otak, dia mengarahkan gitu, bisa ketuanya, bisa pimpinan DPR, bisa yang lebih tinggi dari dia yang punya pengaruh. Itu definisinya untuk memerintahkan, itu pelaku utamanya. Gitu. Tapi kalau misalnya si Sony ini dia pelaku utamanya sendiri, dia melakukan sendiri hanya kebetulan aja koordinasi, itu bukan justice collaborator namanya. Kalau justice collaborator itu kesaksiannya ditolak, bisa dipakai untuk menuntut dia. Kalau itu bohong. Kalau itu bohong. Gitu, iya. Pertama, dia bukan pelaku utama, lalu mengakui saya telah berbuat jahat, ya. Tapi yang terlibat adalah Pak ini. Saya disuruh ini dan diberitahu caranya begini, uangnya disimpan begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan justice collaborator namanya. Kemudian keterangannya harus signifikan. Lalu bersedia bekerja sama. Apakah sudah ada justice collaborator yang berhasil? Kita masih ingat waktu Polhukam dulu ada Eliezer kan? Eliezer ya kan dia bebas akhirnya kan? Dia bebas. Dituntut 12 tahun hanya akhirnya kena 1,5 tahun kalau tidak salah. Dalam kasus Sambo ya? Dalam kasus Sambo. Nah kita kan dorong tuh jadi justice collaborator, ngaku yang benar kamu, jangan kamu ngaku nimba, kamu yang ngaku bahwa kamu disuruh nimba gitu aja kan gitu ya. Akhirnya dilindungi oleh LPSK berhasil. Dulu Elsa Sharif juga pernah jadi justice collaborator ya ketika menyangkut kasus membela Nasaruddin itu ya, kasus itu. Jadi bisa dan sudah ada buktinya, tinggal Sony ini berani enggak, yakin enggak bahwa dia bukan bagian dari pelaku utama. Kan bisa aja pelaku utamanya kelompok kan, bisa ketua, wakilnya, sekjennya atau apalagi kan bisa. Nah Pak Fud, sungguh pun misalnya tidak bisa, katakanlah tidak memenuhi unsur justice collaborator atau istilah kita saksi mahkota ya Pak ya. Iya. Tapi dengan dia membuka nama dan dia mengatakan ini perannya kan itu udah cukup bagi jaksa untuk memfollow up kan.